Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballaghana bisyahr Ramadan, syahril Qur'an, wa huwa qail syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, sidang jamaah tarawih yang sama-sama merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kata yang sudah sepantasnya kita perbanyak pada lisan kita, wujud akan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat ubudiyah yang kita rasakan hingga detik ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa kontinu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta atahumul yakin, sampai datang keyakinan itu kepada mereka, sampai datang kematian itu kepada mereka. Mereka istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang sama-sama merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak luput juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amaliyah ibadah dan kebaikan-kebaikan kita, khususnya di hari-hari yang telah kita lewati di bulan Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 2024 Masehi ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah ditetapkan atau diwajibkan kepada kalian untuk siyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana hal ini juga telah ditetapkan, diwajibkan kepada mereka, umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapat predikat takwa tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah semua orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini akan mendapatkan derajat takwa tersebut? Maka jawabannya tidak, jemaah sekalian. Tidak semua kita akan keluar dari momentum Ramadan ini keluar dengan derajat takwa, tidak semua.
Dalam ayat ini sebelum kata atau kalimat tattaqun diawali dengan kalimat la'alla, ay la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu, ada anak-anak stiba sini, kata la'alla atau la'allakum disebut dengan harfut tarajjih. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menegaskan bahwasanya jika ada hadaf, ada tujuan besar yang ingin dicapai, dan tujuan tersebut diawali dengan kalimat la'alla, ay menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan tujuan tersebut harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Bukan biasa-biasa saja sikap kita di saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka kita semua punya peluang dan juga, atau bahasa Inggrisnya maybe yes, maybe no, bisa dapat derajat takwa dan bisa juga kita tidak mendapatkan derajat takwa tersebut. Kecuali mereka yang la'allakum tattaqun, mereka yang sungguh-sungguh. Maka bagi mereka para hamba, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan ini. Betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, karena mereka tahu akan keutamaan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Maka mari di saat Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan, baik sebelumnya kita mendoakan diri kita atau tidak, maka jangan sia-siakan hari-hari ini untuk mendapatkan derajat takwa tersebut dengan kesungguhan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 3 amaliyah ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan untuk kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan derajat takwa tersebut. Yang pertama, selain kita berpuasa, kita menjaga salawatul khams, salat 5 waktu tersebut. Jangan sampai kita puasa namun kita lalaikan yang namanya ibadah salat tersebut. Saum, siam, fardhiyah. Salat juga adalah kewajiban. Jangan sampai kita lalaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pula tegaskan dalam firman-Nya, "Hafizu 'ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah mengawali dengan hafizu. Hafizu. Perhatikan. Bahkan kata perintah untuk kita perhatikan, kita jaga yang namanya salawatul khams, salat 5 waktu tersebut. Dan kemudian bukan sampai di situ saja, ada kesungguhan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah, baik sunnah yang disebut dengan ibadah-ibadah sunnah rawatib maupun ibadah sunnah mutlak. Ibadah sunnah rawatib yang kita kenal dengan berapa rakaat jemaah sekalian? Ada berapa rakaat? 12 rakaat. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menegaskan atau memberikan busyra, kabar gembira kepada mereka yang menjaga salat rawatib tersebut, salat yang mendampingi salat-salat fardhiyah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla ithnata raka'atin fi kulli lailatin wa lailah, barang siapa
yang menjaga 12 rakaat setiap hari, baik malam maupun siang, apa balasannya bagi mereka yang menjaga salat sunnah rawatib tersebut? Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, bunyalahu baitun fil jannah. Maka Rasulullah menegaskan akan dibangun untuknya rumah atau tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjaga salat-salat rawatib tersebut yang 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat lagi setelah maghrib, 2 rakaat lagi setelah isya tadi. 12 rakaat. Dalam hadis Ibnu Umar, beliau menyebutkan, hafiztu 10 rakaat. Saya hanya mengetahui 10 rakaat saja. Yang 4 rakaat sebelum zuhur hanya dikerjakan 2 rakaat. Maka boleh. Apa ganjarannya jemaah sekalian? Bunyalahu baitun fil jannah. Bagi mereka yang senantiasa menjaga salat rawatib tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah atau tempat baginya di surga kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sidang salat tarawih yang sama-sama merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat sunnah lainnya disebut dengan salat sunnah mutlak. Ada yang berdampingan dengan salat fardhiyah, ada yang tidak. Di antaranya 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Di mana siapa yang mengerjakan secara rutin 4 rakaat sebelum asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan busyra, kabar gembira kepadanya, rahimahullahu mra'an, senantiasa rahmat meliputi hamba tersebut, man shalla qabla al-'asri arba'an. Siapa yang senantiasa menjaga atau mengerjakan 4 rakaat sebelum salat asar. Dan salat sunnah lainnya, baina adanain, antara adzan dan iqamah 2 rakaat. Salat sunnah duha, baik di awal duha yang disebut dengan salat sunnah syuruk. Salat subuh kita 4:30. Syuruk jam 6, jam 6 atau jam 6 lewat sedikit lah. Kita mengerjakan salat sunnah syuruk. Itu awal duha. Pertengahan duha ada lagi salat sunnah. Dikerjakan 2 atau 4 rakaat sampai 4 rakaat. Ada lagi akhir duha. Dari jam 9 dan jam 10 sampai jam 11. 4 atau sampai 8 rakaat. Ada keutamaan salat sunnah tersebut. Maka marilah kita bersungguh-sungguh mengerjakan ubudiyah, baik salat fardhiyah maupun salat nawafil, salat sunnah lainnya. Yang kedua, yang harus kita rutinkan dan sungguh-sungguh mengerjakan, yaitu tilawatul Quran. Senantiasa membaca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man qara'a alif lam mim, la aqul alif lam mim harfun wahid, la, lakin alif harfun wahid, wa lam harfun wahid, wa mim harfun wahid, wa likulli harfin 10 darajat. Setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu 10 darajat, 10 kebaikan. Tapi di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana hadis yang lain disebutkan, kullu amalin ibnu Adam yudha'af ila 700 dha'fin. Setiap kebaikan amalan yang kita kerjakan itu minimal 700 kali lipat. 700 kali 10, 7.000.
Baru satu huruf. Bagaimana kita bisa membaca beberapa ayat, bahkan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersungguh-sungguh dalam tilawatul Quran. Mungkin di antara jamaah sekalian, baik bapak maupun ibu-ibu, bilang susah. Tidak susah jamaah sekalian. Tidak susah jika ada kesungguhan dalam diri kita. Satu juz dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah juz pertama, itu terdiri dari 141 ayat. 141 ayat. Bagi 5. Berapa kira-kira? 141 bagi 5. Bagi 5 waktu. Sama dengan 28. 28 ayat. Dalam satu waktu. Kalau masih berat, 28 bagi 2 lagi. Bagi 2 qabliyah dan ba'diyah. 14. Hanya 14 ayat kita baca dalam qabliyah maupun ba'diyah. Sebelum Isya kita baca 14 ayat. Setelah Isya 14 ayat saja. Maka sampai akhir Ramadan insyaallah kita khatam Al-Quran dalam Ramadan ini. Apa tak lagi ada kesungguhan yang penuh, ada semangat yang ulia, yang tinggi dengan membaca Al-Quran tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, di antaranya lagi yang ketiga, kita cukupkan 3 saja jemaah sekalian, yaitu kita senantiasa menginfakkan, mensedekahkan sebahagian dari harta-harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, itu orangnya sangat dermawan sekali. Dermawan sekali. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih beliau tingkatkan di saat bulan Ramadan. Jadi untuk mendapatkan derajat takwa bukan saja ubudiyah yang bersifat vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ubudiyah ibadah yang bersifat horizontal juga. Habdul minallah dan habdul minan nas kita. Bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jika kita melihat ada keluarga kita, di internal keluarga kita, di tetangga kita, ada yang kurang, bahkan untuk sahurnya saja tidak ada, maka mari kita bisa menginfakkan sebahagian dari harta kita. Dan khusus hal ini kami ingin pesankan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin pesankan kepada jamaah sekalian, untuk saudara-saudara kita, jangan lupa saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Jangan lupa mereka. Kita puasa baru 2 atau 3 hari di bulan Ramadan ini, tapi mereka sudah 6 bulan mereka berpuasa, atau 5-6 bulan mereka sudah berpuasa. Kita baru 2 atau 3 hari, tapi mereka sejak dibombardir oleh Zionis Israel laknatullah alaihim, dibantu oleh Amerika Serikat, mereka sudah berpuasa sejak 6 bulan yang lalu. Maka mari dan marilah kita sisihkan. Alhamdulillah, walaupun gerbang untuk masuk ke jalur Gaza masih ditutup, bahkan bangsa Indonesia tidak sampai di situ
tidak berhenti karena dihadang atau ditutup gerbang-gerbang tersebut. Bangsa Indonesia masih menerjunkan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Mungkin saudara-saudara jemaah sekalian, Bapak Ibu, melihat ada video yang tersebar sampai bergetar. Mereka mengatakan berhari-hari mereka tidak makan khubuz. Mereka tidak makan yang namanya roti tersebut. Tidak ada. Apa yang mereka mau masak? Maka mari dan marilah kami melihat ada WIZ, Wahda Inspirasi Zakat, membuka dapur di Gaza sana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, baik sahur maupun iftar mereka. Maka mari semoga jamaah khususnya di kompleks ini atau jamaah di masjid ini ada tabarruat dikumpulkan dan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan taruh yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan, meneguhkan keimanan kita sehingga kita bisa menjalankan ubudiyah di bulan suci Ramadan sebagaimana apa yang kita harapkan. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.